Shalom semua. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang Tuhan percayakan buat setiap kita pada malam ini. Itu ada perjumpaan ilahi, puncak perjumpaan, yaitu di mana? Di Gunung Kudusnya Tuhan. Hari itu ada seorang yang bernama Musa. Dia datang berjumpa dengan Tuhan. Di mana? Di Gunung Kudusnya Tuhan. Lo dengar? Musa ketemu dengan Tuhan. Waktu pertama kali dia datang, dia naik ke Gunung Kudusnya Tuhan. Dan Tuhan berkata, Musa, lepaskan kasutmu. Lepaskan kasutmu. Sebab tempat ini adalah tempat yang kudus. Kita nggak bisa datang untuk pertemuan yang ilahi, perjumpaan yang ilahi, kalau kita masih bawa setiap kekotoran kita yang najis, yang kotor. Kita nggak akan pernah bisa untuk masuk dalam pertemuan, perjumpaan, puncak yang ilahi dengan Tuhan. Saya berharap yang di atas tidak main HP, tapi bisa lihat saya. Hari itu, waktu pertama kali Musa ketemu dengan Tuhan di puncaknya, dia lepaskan kasutnya. Dan di peristiwa berikutnya, Musa naik tidak dengan seorang diri, tapi Musa naik dengan seorang yang bernama Yosua. Dia datang dengan seorang yang bernama Yosua, naik ke gunungnya Tuhan. Kalau hari ini setiap kita yang ada di tempat ini, kita melihat setiap para pemimpin kita, kakak rohani kita, mereka datang cari Tuhan. Tapi mereka menggendong setiap saudara yang ada di tempat ini. Untuk bawa kamu naik ke gunungnya Tuhan. Itu momen di mana Yosua dia ketemu dengan Tuhan. Yosua alami Tuhan. Di mana? Di Gunung Kudusnya Tuhan. Itulah puncak pertemuan Tuhan dengan Musa. Tahukah saudara bahwa di puncak gunung, tempat tertinggi, itulah di mana sidangnya pertemuan ilahi, rahasia yang ilahi yang Tuhan bukakan buat Musa. Tapi hari itu bukan hanya Musa, tapi ada seorang yang bernama Yosua juga ada di dalamnya. Jangan-jangan saudara sedang ikut naik ke gunungnya Tuhan. Halo? Sedang naik ke gunungnya Tuhan untuk menentukan apa yang terjadi di masa kita, apa yang terjadi di zaman kita. Tapi pastikan kita sedang ikuti Tuhan kita, pemimpin kita naik ke gunungnya Tuhan. Yang pertama, Musa dia lepaskan kasutnya. Peristiwa itu tidak berakhir sampai di situ, tapi dia naik dengan seorang yang bernama Yosua. Waktu dia ketemu dengan Tuhan, yang terjadi adalah awan kemuliaannya turun memenuhi Musa. Kita masuk, takhta sucinya. Yang terjadi hari itu surga juga ikut turun bersama, sampai yang belakang para malaikat yang di atas menyembah. Mari puji, mari perjumpaan puncak pertemuan itu artinya Tuhan sedang hadir untuk bersama-sama menentukan buat bangsa kita. Itu yang terjadi saat kita ada di puncak pertemuan itu. Saya nggak tahu buat masa kita. Saya melihat ada sebuah peraturan undang-undang yang keluar tahun 2026 di depan. Siapa yang berkata tentang hewan buat seseorang, dia akan kena hukuman didenda dan dipenjara. Bahkan mulutnya begitu mengeluarkan kata-kata yang kotor, bisa kena denda dan dihukum. Bunyi jing, bi, dan sebagainya, itu keluar dari mulut yang mungkin saudara sering ucapkan. Tapi hari ini Tuhan berkata, lepaskan kasutmu, naik ke gunungnya Tuhan. Maka apa? Ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Lanjut, saya cepat aja. Dan di mana ada kehadiran Tuhan, saudara akan dibimbing. Di puncak gunungnya Tuhan.
kita akan dibimbing. Pak, saya masih muda. Gak peduli. Engkau akan menentukan bersama-sama dengan setiap para pemimpin yang di depan. Sebab ada di gunungnya Tuhan. Hari itu Yosua gak tahu kalau nanti selanjutnya dia akan memimpin bangsa Israel. Saya mulai dengan seorang diri, seorang anak muda yang kurus, tapi hari ini saya jadi besar, mengembang ke kanan ke kiri. Bukan karena penyakit, tapi karena saya diberkati subur. Hari itu saya seorang anak muda, harusnya mencintai malam minggu, pergi ke mana, jalan dengan cewek, bawa motor pergi, naik motor, ukur jalan panjang berapa lebarnya. Tapi saya memilih ikut pemimpin saya. Kemana beliau pergi, saya akan ikutin beliau. Ibu mohon izin Bu, boleh Ibu berdiri sebentar? Boleh Ibu berdiri? Ini seperti Musa buat saya. Hari itu beliau berkata, ayo pergi doa. Saya masih sama dengan saudara, kakak, adik, pace, semuanya, saudara, mama, bapak, bro, guys, sister, semuanya. Saya masih punya keinginan buat jalan, cari cowok, cari cewek. Tapi hari itu Ibu Puji berkata, ikut saya doa, saya ikut. Pergi doa jam 5 pagi, pulang jam 11 malam. Mau gimana, mau cari cowok, cewek, tidak ada. Tapi hari saya milih, saya ikut beliau. Dan hari ini kami sedang ada di gunungnya Tuhan, untuk menentukan nasib. Hari ini kalau engkau memilih, saya mau kejar pemimpin, saya mau naik ke gunungnya Tuhan, maka engkau lihat sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Mari next lanjut, lihat. Kenapa sih Tuhan suruh kita, boleh lanjut. Ada yang ajaib, boleh di Yeremia. Ada yang kedua, maaf balik. Ada yang ajaib, bukan hanya Musa, tapi waktu kita ada di perjumpaan, pertemuan, puncak penentuan hari itu menentukan nasib kita. Kalau hari itu saya nggak ikut pemimpin saya nggak tahu, mungkin ayah akan ketemu saya di Papua, lagi gendong anak kecil di pinggir jalan jadi PNS, gaji cuma berapa? Gak tahu. Tapi hari itu Yesus bawa 3 orang, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Waktu di puncak gunung, di bukit, ada yang ilahi turun hari itu. Dialami perubahan atau metamorfosis, berubah. Sampai Petrus, Yakobus, Yohanes bisa lihat dan merabanya. Saya pinjam sedikit dari Pak Jos, berkata, kira-kira Yakobus dan Yohanes itu masih anak muda 15 sampai 20 tahun. Siapa yang umur 15 sampai 20 tahun boleh angkat tangannya? Petrus sudah berkeluarga, tapi hari itu di puncak, di sama-sama dengan Yesus, dia alami perubahan. Di mana puncak pertemuan dengan Tuhan. Pastikan setiap kita yang ada tempat ini, kita datang ke gunung pertemuannya Tuhan. Maka saudara akan alami yang ajaib. Ada awan kemuliaan yang bisa diraba, yang bisa dilihat. Tadi Pak Jos berkata, ayo lari. Engkau yang masih nonton film porno dan sebagainya, lari. Kau gak bisa kan naik ke gunungnya Tuhan. Kalau masih ada yang najis, yang kotor, kita akan gak pernah bisa menentukan nasib buat bangsa kita, bahkan hidup kita sendiri. Tapi waktu kita naik ke gunung puncak pertemuannya dengan Tuhan, maka ada yang berubah. Dan ada kasih dan perkenanan Tuhan. Boleh lanjut, saya mau bahas tentang ini. Dalam Yeremia pasal 23 ayat 18. Di sana katakan, sebab siapakah yang hadir dalam musyawarahnya Tuhan? Lo dengar, Yeremia ini seorang anak muda yang Tuhan datang pakai hidupnya. Firman-Nya datang kepada Yeremia. Saudara tahu Yeremia ini seorang anak muda, anak seorang imam, yang Tuhan bicara buat hidupnya. Dan firman-Nya datang kepada Yeremia, siapakah yang hadir dalam musyawarah Tuhan? Karena apa? Karena banyak nabi-nabi yang berbicaranya kotor, najis.
Sehingga firman-Nya datang kepada Yeremia, siapakah yang hadir dalam musyawarahnya Tuhan? Hari ini di puncaknya Tuhan mencari nabi-nabinya yang mulutnya siap dipakai membawa kabar penentuan bagi bangsa kita. Ada yang ajaib dari kata musyawarah. Saudara mau tahu? Kata musyawarah saya ambil sedikit dari kata dasarnya, yaitu sot, yang artinya dewan rahasia. Rahasia tidak bisa diceritakan. Kalau diceritakan bukan rahasia. Sebab kenapa kita harus bawa masuk ke dalam hadirat Tuhan? Sebab disitulah ada yang rahasia yang Tuhan mau ceritakan buat kita. Gak bisa diceritakan kepada orang lain. Yang boleh naik ke gunung Tuhan ialah yang bersih tangannya, yang suci hatinya, yang boleh naik ke gunungnya Tuhan. Yang berikut berkata, di situ ada persekutuan yang intim. Kita gak bisa datang kalau saudara gak siap punya hati intim dengan Tuhan. Puncak pertemuan ilahi yang terbesar adalah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saudara mau tahu gambarannya seperti ini. Next, lanjut. Gambarnya seperti ini. Digambarkan seperti taman di dalam Gedung Agung pasal 4 ayat 12. Dinda pengantinku, kebun tertutup, atau bahasa Ibraninya Pardes atau Firdaus. Engkau kebun tertutup dan mata air termeterai. Saudara kalau datang ke kebun, pasti yang pertama saudara temukan apa? Ya bunga, pasti. Tapi lewat mana masuknya? Gerbang, terima kasih Pak. Belum tentu masuk ke intinya. Yang dimasuk gerbang yang tertutup adalah kebun yang paling inti. Yang disebut dengan sot, intim, atau dewan rahasia keintiman dengan Tuhan. Kalau kita naik ke puncak pertemuannya Tuhan, berarti kita sedang melakukan namanya intim dengan Tuhan. Pak, saya masih muda, gak peduli. Yeremia seorang anak muda, tapi dia belajar untuk masuk dalam dewan rahasianya Tuhan. Intim dengan Tuhan. Saudara, yang paling dasar itu namanya pesat. Biasa belajar Alkitab standar, lurus. Oke, cukup. Tapi ada yang berikutnya namanya deras, belajar tafsir. Oh, maksud Alkitabnya ini. Saudara semuanya paham. Kita dari gereja semuanya paham. Dari sekolah minggu lahir kita belajar tentang Alkitab. Oh, ini artinya simbol-simbol dalam Alkitab. Semuanya kita tahu. Tapi ada yang paling rahasia, yang itu disebut dengan sot, yang kita perlu masuk di mana? Tamannya Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam tamannya Tuhan. Di mana? Gunungnya Tuhan. Saudara lihat segitiganya itu, sotnya di mana? Di atas atau di bawah? Atas atau bawah? Atas. Artinya kita sedang masuk ke dalam taman intimnya Tuhan. Kalau sebentar saudara masih ngantuk, berarti kamu masuk ada di pagar, di luar pagar. Kamu mau menentukan nasib bangsa ini, amin? Mari masuk. Lo yang di belakang, kamu mau menentukan bangsa Indonesia, amin? Mari masuk, jangan gantung di pagar. Jangan rengen di pohonnya yang ada di luar. Belum tentu saudara masuk ke inti kebun atau tamannya Tuhan. Puncak pertemuan artinya kita sedang ada di taman keintimannya Tuhan. Tidak di luar, tapi kita ada di tempat yang paling dalam. Maka ada rahasia Tuhan yang Tuhan bukakan. Hello, berjaga-jaga tahun depan. Karena ada resesi, ada kegilaan. Maka anak-anak muda akan berdiri berkata, ditahan. Kenapa? Karena kamu sudah diberitahu sama Tuhan. Berapa banyak yang mau masuk ke tamannya Tuhan, taman intimnya Tuhan, mau naik ke gunungnya Tuhan yang di atas. Kalau engkau itu orang yang boleh berdiri, berkata saya mau. Berkata saya mau. Mari siapkan hatimu buat masuk dalam dewan rahasianya Tuhan.
Senggol kanan kiri berkata, ayo kita bawa bangsa kita masuk tamannya Tuhan. Masuk tamannya Tuhan. Saya nggak tahu, tapi saya rasa habis ini mungkin masuk tamannya Tuhan. Kita nentukan buat bangsa kita. Saya mau bacakan anak muda Yeremia, dia seorang yang menentukan nasib bangsa Tuhan. Boleh slide yang berikutnya berkata demikian. Next, lanjutnya Yeremia pasal 1 ayat 10. Maka hari itu, next lanjut lagi ya, aku menaruh perkataan-perkataanku. Sama-sama baca 1, 2, 3. Aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas raja-raja, untuk mencabut, merubuhkan, untuk membinasakan, untuk menentukan, untuk membangun, untuk menanam. Ini yang Tuhan mau kerjakan buat hidup kita. Mari saat waktu kita masuk dalam tamannya Tuhan, puncak pertemuan Tuhan, mari tetapkan buat bangsa kita. Ada yang tidak masuk akal, yang coba merusak, cabut, pindahkan dari kotamu. Loh, kalau ada yang mabuk-mabuk, yang berkata, lah ini nggak bisa, ini minggir-minggir. Firman-Nya berkata, setiap pohon yang tidak ditanam Bapakku dicabut. Bagaimana caranya masuk ke tamannya Tuhan? Yang terakhir, Mazmur pasal 2 ayat 6 dan 7. Di sana dikatakan, karena kenapa kita mesti naik ke gunungnya Tuhan? Banyak raja-raja yang memegang gunung-gunung pemerintahan, gunung teknologi, media. Saudara harus menentukan, raja itu boleh naik atau tidak. Sebab yang boleh naik, mereka yang suci hatinya, yang bersih tangannya, yang naik ke gunungnya Tuhan.